warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan untuk materi yang satu, mungkin untuk materi bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Sunda. Yang akan Ibu jelaskan yaitu hanya untuk cara penulisan tegak sambung. Di beberapa hari yang lalu sudah memberikan tugas, sudah diperiksa, ternyata hasilnya 80% siswa masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan huruf. Nah, yang pertama ini dimohon karena ini istilahnya demi kelancaran juga kesehatan siswa. Yang pertama, sebelum siswa mengerjakan menulis ataupun membaca, dimohon orang tuanya memperhatikan dulu siswanya dalam cara duduk. Nah, yang pertama, biasakan siswa kalau menulis membaca dalam keadaan duduknya itu tegak. Nah, setelah keadaannya siap tegak, juga jarak titik pandang mata dengan yang mau dibaca itu harus ada jarak. Nah, yang diperhatikan ada yang sampai dekat sekali, ada yang jauh sekali. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi setelah tegak begini duduknya, maka si buku yang mau dibaca kurang lebih 30 cm jarak antara mata dengan bahan yang mau dibaca ataupun mau ditulis. Karena kalau terlalu dekat juga lama-kelamaan akan mempengaruhi pada mata. Duduk duduk tidak tegak juga lama-lama nanti tulang punggung belakang lama-lama akan terganggu. Nah, berikutnya setelah siap duduk dan titik pandang, kalau misalnya mau menulis maka buku tulisnya harus lurus. Tidak boleh ada yang miring. Misalnya contohnya ada yang begini. Nah, jadi harus lurus. Setelah siap, maka barulah bisa dimulai. Nah, sekarang Ibu akan menuliskan misalnya yang setelah Ibu teliti dari jumlah siswa 29, sekitar 80% masih banyak yang salah. Penulisan tegak sambung yang paling banyak yaitu pada huruf D kecil. Nah, jadi kalau D kecil itu awalnya setiap tulis tegak sambung diawali dengan garis miring dan diakhiri dengan garis miring. Maksudnya ada garis miring di tengah, misalnya di tengah kata. Contoh misalnya ini D kecil. Nah, D kecil itu seperti ini. Ini ada garis miring, maksudnya itu untuk spasinya.
Itu yang banyak salah. Yang berikutnya huruf L. Nih, ini L cetak kapitalnya, maka ini adalah L sambungnya. Nah, terus huruf H, nih banyak salah juga. Ini H kapital, tak di sini sambungnya, tak seperti ini. Ya, nah ini mungkin ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang tidak ada salahnya ini disatukan dengan pelajaran bahasa Sunda karena ini sama untuk penulisan juga. Kebanyakan di dalam bahasa Sunda mungkin siswa belum paham ataupun orang tuanya banyak yang bukan asli Sunda maupun yang asli Sunda mungkin ada yang belum paham.